Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the last meeting before middle test. Jadi ini adalah pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester. Saya harap teman-teman nanti bisa melakukan dan melaksanakan ujian tengah semester dengan baik juga. Okay. For this meeting, we want to learn about skewness and kurtosis. Ya, ini tentang kemenjuluran skewness dan keruncingan atau kurtosis. Jadi, skewness atau kemenjuluran, kita melihat sebuah distribusi when the distribution is asymmetrical, so the distribution has no skewness. Jadi kalau misalkan distribusi itu bersifat simetrik, jadi dia tidak punya kemenjuluran atau skewness. Berbeda lagi jika misalkan the distribution has the mean is greater than median and mode, so the distribution has a positive skewness. Jadi kalau misalkan rata-rata yang dimiliki sesuatu data itu dia lebih besar daripada median dan modus, maka dia memiliki positive skewness. Tetapi when the mean is smaller than the median and mode, so this is a negative skewness. Jadi kalau misalkan yang ketiga, yaitu ketika rata-rata hitung atau mean-nya dia lebih kecil daripada median dan modus, maka distribusinya menjulur negatif. This is the picture. This is for the first criteria. Jadi ini adalah symmetrical distribution atau distribusi simetrik. Jadi ini tidak punya kemenjuluran atau has no skewness here for this picture. And then for this one, when the mean is greater than mode and median, maka ini adalah positive skewness. Kalau misalkan yang ini, when the mean is smaller than median and mode, this is a negative skewness atau dia dikatakan distribusi menjulur negatif. This is the formula for skewness atau koefisien kemenjuluran. Ini adalah formulanya. Ini jadi skewness itu sama dengan 3 kali rata-rata hitung dikurangi median dibagi dengan deviasi standar, 3 multiplied with mean minus with median, and divide with standard deviation. The score of skewness is between negative 3 and positive 3. And then when the skewness is O or 0, so we can see we can say that symmetrical curve. I have one example here. Jadi saya punya contoh di sini. Diketahui ada rata-rata hitung lamanya menginap adalah 28 hari. Or the mean is 28 days. The median is 25 days, and the mode is 23 days. With the standard deviation is 4.2 days. So what is the distribution or the skewness? So we can calculate this example. Jadi kita langsung masuk saja kepada formula dari skewness. Kita tahu bahwa the formula for skewness is 3 multiplied with mean minus with median, and then divide with standard deviation. From this case, we know that mean is 28, median 25, and mode is 23, and standard deviation is 4.2. So we can calculate it is 3 and multiplied with 28 for the mean and 25 for medians, and we divide with the deviation standard. And the score is for skewness is 2.1 and 4. Jadi karena dia nilainya dia positif ya, 2,14, because the score is positive
2.1 and 4. So we can say that skewness, the distribution of skewness is positive. Jadi nilainya adalah skewness-nya dia memiliki distribusi yang menjulur di positif. This is for skewness. And the next we learn about kurtosis. Ya, kita akan menjelaskan terkait kurtosis, di mana kalau misalkan ada gambar dia punya kurva ya, when the curve is peak atau dia dikatakan sharp peak than the normal distribution, so we can say this is a leptokurtic. But when the curve has a flatter peak than distribution normal, so we can say the platykurtic. And when the distribution of normal has curve between leptokurtic and platykurtics, they called mesokurtic. Jadi ketika bagian tengah kurva itu dia memiliki peak atau puncak dia lebih runcing, maka dari distribusi normal maka dikatakan leptokurtic. Tapi kalau misalkan lebih datar itu platykurtic. Nah, di antara atau between platykurtic and leptokurtic, we can say this is mesokurtic. Kita bisa mengatakan itu adalah mesokurtic. This is the picture about kurtosis. This is leptokurtic. This is a peak, sharp. The peak of leptokurtic is sharp than distribution of normal. Ini berarti dia leptokurtic ini adalah paling runcing. Kalau mesokurtic itu between leptokurtic and platykurtic, and the platykurtic has a flatter peak. Jadi dia punya runcingnya dia lebih mendatar ya atau landai. In kurtosis, we divide the calculate about the population and sample. It's same with the dispersion and then the central tendencies tuh. Jadi kita dalam kurtosis itu kita membagi perhitungan dari perbedaan antara sampel dan populasi. Jadi berbeda ya antara populasi dan sampel itu perhitungannya. And then we can divide to between ungroup and group data. So we have four formula about the kurtosis. First, it is about the population kurtosis for ungrouped data. This is the formula, and then we know that when K atau hasil dari the result or the score for perhitungan ini ya, the score for the kurtosis is equals with 3, so we call this is mesokurtic. When the smaller than 3, this is a platykurtic, and when the K is greater than 3 is leptokurtic. Jadi kalau misalkan hasil perhitungan dari kurtosis ini adalah formula untuk populasi data yang dikelompokkan. Jelas ini mungkin yang berbeda adalah di mu-nya ya. Kalau misalkan kita belajar kemarin, perbedaannya the difference of population and sample, it is about the when the mean in population is mu, the symbol of mean in population is mu, but in sample is x bar. Ya, nanti kita lihat. Padahal formulanya sebenarnya sama dan perhitungannya sama. Jadi kurtosis di sini 1/n dikalikan dengan sigma dari xi dikurangi mu, kemudian dipangkatkan 4, kemudian ini sigma pangkat 4 ya. Jadi K equal 1 divide n and then multiplied with function of xe minus with mu the power of 4 ya, pangkat 4, kemudian divide with standard deviation or deviation standard the power of 4. Jadi dipangkatkan 4. Ini dia untuk kurtosis sampel yang untuk ungrouped data atau sample kurtosis for ungrouped data. The difference with the previous formula is about only in symbol.
and symbol for population is mu, but for sample is X bar. Jadi perbedaan yang keduanya ini NS ya, tapi sebenarnya dia sama-sama mengukur X bar ini sama-sama mengukur rata-rata. Jadi sebenarnya maksudnya sama. Ini sama-sama mengukur rata-rata dan ini sama-sama mengukur standar deviasi. Nah, di sini dia diformulkan dengan S ya. Perbedaannya hanya itu aja. We have an example here. Diketahui bahwa umur semua pasien yang ditempatkan dalam kamar isolasi atau the age of all the patient in isolation bed in Bangkalan Hospital is 38, 26, 13, 41, and 22 years. So what about the courtesies? Jadi kita pertama, karena kalau misalkan kita melihat dari formula ini tidak ada kata-kata for this case we can see atau kita tidak menemukan we can find the word of sample, so we will using the population formula. Karena di sini tidak ada kata-kata sampel, maka kita akan menggunakan formula dari populasi. Ya, pertama, this is the formula for the population for ungroup data. Jadi kita lihat di sini population untuk population kurtosis for ungroup data. Di sini kita membutuhkan ada n, kemudian xi, kemudian mu, kemudian sigma pangkat 4 ya. Nah, dari sini from this formula, so we can calculate first about the mu first, and then we can calculate to the standard of deviation. Jadi pertama kita akan mengukur rata-ratanya atau minnya ya. Min ini diperoleh dari the sum of this score, and then you can divide with the total of data. 38 tambah 26 tambah 13 tambah 41 tambah 22 dibagi 5. Hasilnya the result is 28, and then we can account the standard of deviation in we know that the previous meeting we talk about standard of deviation. Jadi ya, kita tahu ya formula-formula ini diperoleh dari pertemuan sebelumnya. This is x min mu. Ya, kalau misalkan di formulasi standar deviasi itu rumusnya sigma dikalikan x min mu pangkat 2 dibagi dengan n. Akhirnya diperoleh bahwa standar deviasinya adalah 10,33. And then after we know about the mean and the sigma or standard of deviation, so we can calculate too about the kurtosis for the population and on ungroup data. On ungroup data, this is the formula 1/n kalikan sigma xi min mu pangkat 4 dibagi dengan standar deviasi pangkat 4. Ini harusnya ada di sini ya. First, we can calculate first, karena di sini kita membutuhkan xi min mu. So we can calculate xi min mu first. 38 minus with 24. Oh, sorry. 38 minus with 28. Yeah, this is the mu is 28. And 26 minus with 28 too. This is 13 minus with 28 too. Hasilnya negatif 15. Jadi 38 dikurangi dengan mu-nya adalah 38 kurangi 28 10. Ini 26 kurangi 28 minus 2 hingga akhirnya di 22 minus with 28 is negative 6. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari x min mu, maka we can calculate about the x min mu, the power of it 4 atau pangkat 4. Jadi kita hitung 10 pangkat 4 atau 10 the power with 4. Ya, hasilnya adalah 10.000. Ini negatif 2 atau minus 2. The power of 4 is 16 atau pangkat 4. Negatif 2 pangkat 4 adalah 16. Kemudian negatif 15. Hasilnya seperti ini. And then we sum about this score, and the sigma is 90,498. Jadi ketahuan sudah hasilnya dari ini ya.
Setelah itu kita masukkan formula di sini. Jadi formulanya adalah K is 1 divide with N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 divide by 5 and then multiplied with this sigma, all the total of XI min mu pangkat 4 ya. Jadi K sama dengan 1/5 dikalikan dengan 90.498 yang diperoleh dari total dari XI min mu pangkat 4. Kemudian divide with deviation standard yang kemudian dipangkatkan 4, yaitu 10,33 dipangkatkan 4. Hasilnya adalah untuk yang ini ya. Ini pembaginya ada di sebelah sini ya. Hasilnya adalah 18.100 dibagi dengan 11.387. Hasilnya adalah 1,59. 1.59. Because the K is smaller than 3, so the kurtosis is platykurtic. The shape of kurtosis is platykurtic. Jadi karena kurtosisnya dia bernilai kurang dari 3 berdasarkan yang tadi saya jelaskan ya. Ini karena K atau kurtosisnya is smaller than 3, so we call this is a platykurtic. Okay, case closed for this case. The next is about population kurtosis for group data. Jadi kalau misalkan tadi sebelumnya saya menjelaskan the previous I explained about the kurtosis on population and sample on group data. This is a population kurtosis and sample kurtosis on group data. Jadi saya menjelaskan di sini untuk kurtosis populasi dan kurtosis sampel untuk data yang sudah dikelompokkan atau grup data. The difference of the before I explain it, it's about, jadi kalau misalkan yang membedakan hanya pada frekuensinya ya. Kalau misalkan untuk grup data itu punya formula, dia di sini ada frekuensinya. Tapi sebenarnya maksud penghitungannya adalah caranya sama ya. Okay. We have data about the age of the patient in Hospital Haji in Surabaya. This is the age and this is the frequency. This is a central of score and x square, fx and fx square. We know that this table, this is the calculate for standard deviation because we need the standard deviation for calculate the kurtosis. Jadi kita pertama data ini memang digunakan untuk mengetahui atau mengukur standar deviasi ya. Kalau misal kita lihat dari nanti bandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Jadi ini membutuhkan ini semua untuk menghitung standar deviasi, dan standar deviasi itu sendiri digunakan untuk menghitung kurtosis ya di sini ya. Because this case has no word population and sample, so we can using the population formula. Jadi teman-teman perlu diingat kalau misalkan dalam soal itu tidak ada kata-kata populasi atau sampel, maka kita cukup menggunakan populasi formula atau rumus dari populasi ya. Okay, this is the age for the patient on the hospital of Haji Surabaya, yeah. But it's only example. This formula, we know that this is for calculate for now about the standard of deviation. We know that the frequency is from the case and the middle of score is we can calculate from O plus 9 and divide with 2. Jadi ini diperoleh dari 0 ditambah 9 dibagi 2. Ini juga 10 plus 19 divide with 2. Jadi ini 10 tambah 19 dibagi 2 hasilnya 14,5. So we can find the X ya. Kita bisa menemukan nilai X-nya. Kemudian dari sini ini X-nya kita pangkatkan 2 ya, atau X square. Ini adalah 20,25 ya, 4,5 pangkat 2 adalah 20,25 dan seterusnya yang 54,5 hasilnya adalah 2970,25. And then fx is multiplied
between F and X. Jadi ini perkalian antara F dan X. 5 kali 4,5 hasilnya 22,5. Dan seterusnya hingga 5 kali 54,5 hasilnya 272,5. And then we can sum here and we can find the sigma Fx ya. Jadi kita bisa menemukan jumlah dari perkalian antara F dengan X. And for this one is Fx kuadrat of Fx square. Ini diperoleh dari perkalian antara frequency with X square. Ya, jadi 5 kali 20,25 adalah 101,25. Ini 20 kali 210,25 hasilnya 4.205. Kemudian setelah ini diperoleh semua, baru kita jumlahkan. The next process, we calculate the standard deviation. First, we know about, we find the mu or the mean. Ya, jadi pertama kita hitung mean-nya berapa. Diperoleh di sini ada 29,5. Nanti teman-teman coba menghitung ya, menghitung sendiri. And then the standard deviation, deviation standard is 12.04. Nah, setelah kita menemukan the result of standard deviation and the mu, so we can calculate the formula for kurtosis, for population kurtosis with group data. Jadi kita bisa menghitung formula yang dibutuhkan di sini. Pertama kita membutuhkan x min mu. Ya, first we need x min mu first, and then we can calculate x min mu the power with 4. Ya, jadi ini pertama kita menghitung x min mu-nya 4,5 dikurangi rata-ratanya di sini 29,5, hasilnya adalah negatif 25, kemudian ini negatif 14,5 dikurangi mu di sini 29,5 ya. Hasilnya negatif 15 ya. 24.5 minus with 29.5. This is for the mean. The result is minus 5. And then we can calculate x min mu, the power with 4 for 20 minus 25, it is 390.625 ya. Jadi ketika sudah menemukan x min mu-nya, maka kita hitung x min mu pangkat 4-nya, hasilnya 390.625. Setelah kita hitung satu-satu ini ya, ini negatif 15 pangkat 4 ya, hasilnya ini negatif 5 pangkat 4 hasilnya ini. Kemudian kita kalikan x min mu ini dengan frekuensi. We multiplied between x min mu the power with 4 with frequency. Jadi 390.625 dikalikan dengan 5, hasilnya ini 1.950.325. Yang ini berarti 50.625 kali 20, this is 625 multiplied with 15. Ini hasil ini ya, 9,375 ya. And then after we find the result of x min mu for each group, and then we sum this data. Jadi ini kita total semuanya hasilnya semuanya hasilnya adalah 55.462.500. 5,462,500 ya. Jadi di sini setelah kita menemukan nilai ini, maka kita bisa menghitung with the formula. Ya, kita tinggal masukkan K sama dengan 1 dibagi dengan N. N-nya di sini adalah 100 jumlahnya. The frequency for this data or the total for this data is 100. And then we can multiply with the result x min mu the power with 4 and multiplied with F. Hasilnya adalah 5.462.500 ya. Kemudian we divide with the result for standard of deviation 12.04, and then we find 2.599 here because of the result is the score is K is smaller than 3, so we can say or we call this is a platykurtic. Jadi karena nilai K-nya itu kurang dari 3, maka kita sebut ini dengan platykurtic.
Baik, demikian untuk perkuliahan terkait skewness dan kurtosis. Nanti jika ada pertanyaan akan kita coba diskusikan melalui teman ya. Jadi di sini ada PJMK yang mungkin memberikan list pertanyaan dari teman-teman, nanti saya akan berusaha jawab. Ya. Thank you, and then we can meet again in the middle test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.